kembali dengan saya, Pastor Sylvester Asan Marlin, dalam renungan kitab suci untuk hari Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Renungan kita dikutip dari Injil Matius, bab 8, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Mari kita ikuti bersama. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya memberi tema untuk renungan ini, mengikuti Yesus perlu motivasi, fokus, dan total. Seorang anak laki-laki hendak masuk ke seminari menengah. Dia mendaftarkan diri ke seminari dan mengikuti tes masuk. Pada saat testing, dia mengikuti beberapa jenis tes. Tes psikologi, tes IQ, tes pengetahuan umum, dan juga wawancara. Pada saat wawancara, hal yang tidak pernah lupa ditanyakan adalah, apa motivasimu masuk seminari? Jawabannya bervariasi, tetapi umumnya menjawab ingin menjadi imam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jawaban ini kemudian akan tampak dalam proses pembinaan. Siapa yang sungguh-sungguh memiliki motivasi yang tinggi dan siapa yang tidak. Orang yang memiliki motivasi yang tinggi akan bertahan di seminari dan melihat proses dan peraturan sebagai bagian dari pembentukan diri untuk mencapai cita-citanya, yaitu menjadi imam. Anak-anak yang seperti ini akan tampak riang di seminari dan mengikuti segala peraturan dengan senang hati. Dan pada akhirnya dia pasti memilih untuk melanjutkan panggilannya menjadi imam ke jenjang berikutnya, menjadi frater. Sementara orang yang memiliki motivasi yang rendah biasanya tidak bertahan di seminari karena melihat segala proses dan peraturan di seminari sebagai beban. Atau kalaupun dia bertahan di seminari, mungkin hanya sekedar menyelesaikan masa pendidikannya saja. Saudara-saudara yang terkasih, lalu apa sebetulnya motivasi itu? Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar dalam diri seseorang untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat seseorang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkannya. Tetapi dia juga harus tahu arti dari tujuan yang akan dicapainya itu. Misalnya, kalau seseorang ingin menjadi guru, apa motivasinya? Kalau motivasinya supaya mendapatkan gaji yang tetap, maka rasa-rasanya tujuan dari motivasi itu menjadi salah. Sebab kita tahu menjadi guru tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, motivasi harus sesuai dengan nilai tertinggi dari apa yang hendak dicapai oleh seseorang. Oleh karena itulah sejak awal
harus jelas motivasi dari seseorang ketika dia memilih satu cita-cita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena motivasi itu berkaitan dengan apa yang akan dicapai di masa depan, maka di dalamnya pasti mengandung proses dan perjuangan. Orang yang memiliki motivasi yang kuat pasti akan sangat menghargai proses dan memiliki daya juang yang tinggi. Dia juga akan siap menderita demi cita-cita yang diinginkannya. Sebaliknya, orang yang memiliki motivasi yang rendah pasti menganggap proses dan perjuangan sebagai beban, dan dia pasti akan menghindari penderitaan. Di dalam proses dan perjuangan tersebut, pasti ada juga yang namanya tantangan. Nah, orang yang memiliki motivasi yang tinggi akan siap menghadapi tantangan. Sebaliknya, saudara-saudara yang terkasih, orang yang memiliki motivasi rendah akan menyerah dengan tantangan. Hal yang juga selalu menyertai sebuah motivasi adalah fokus dan total. Jika orang memiliki motivasi yang tinggi, maka dirinya akan makin fokus dan total pada tujuan atau cita-cita yang diinginkannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan seorang pengikut Yesus? Seorang pengikut Yesus juga harus memiliki motivasi yang jelas dan tahu tujuan dari mengikuti Dia. Untuk menjadi pengikut Yesus tidak cukup hanya karena terkagum melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Dalam Injil hari ini, kita mendengar ada dua orang yang berdialog dengan Yesus. Yang pertama, seorang ahli Taurat yang berkata bahwa dia akan mengikuti Yesus kemana saja dia pergi. Kalau kita baca dalam kitab suci, perikop ini diawali dengan 3 perikop kisah penyembuhan, yaitu kisah penyembuhan seorang yang sakit kusta, kisah penyembuhan hamba seorang perwira di Kapernaum, dan kisah penyembuhan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kisah-kisah ajaib ini menarik semakin banyak orang untuk mencari dan mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tahu, saudara-saudara yang terkasih, karena itu Dia menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Di sini tampak jelas, saudara-saudara yang terkasih, bahwa motivasi mereka mengikuti Yesus adalah untuk mencari kesembuhan. Maka kepada ahli Taurat Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata-kata ini, Yesus mau mengatakan bahwa mengikuti Dia bukan pertama-tama untuk mencari enak dan keuntungan. Mengikuti Yesus berarti siap menderita bersama Dia, siap mengalami apa yang dialaminya. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 24 sangat jelas Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oleh karena itu, ketika kita mau menjadi murid Kristus, kita harus tahu bahwa tujuannya adalah mau hidup seperti Kristus dan siap menderita demi dan bersama Dia. Jadi inilah seharusnya yang menjadi motivasi kita untuk mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Sebab kita bukan pertama-tama mencari keuntungan duniawi, tetapi keselamatan kekal. Saudara-saudari, Yesus sendiri menegaskan dalam Matius bab 16 ayat 25, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mengikuti Tuhan, selain motivasi yang murni, perlu juga dua hal ini, fokus dan total. Orang kedua yang berdialog dengan Yesus dalam Injil tadi adalah salah seorang yang sudah menjadi muridnya. Tapi nampaknya dia belum fokus dan total. Dia masih terikat pada hal-hal duniawi. Dikatakan dia meminta izin kepada Yesus untuk pergi menguburkan orang tuanya dahulu.
Tapi Yesus katakan, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Saudara-saudara yang terkasih, inilah fokus dan total. Terarah pada tujuan dan siap meninggalkan segala-galanya. Mengikuti Yesus memang tidak bisa setengah-setengah. Kita harus siap meninggalkan banyak hal. Ingat saudara-saudara, yang kita cari adalah kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Maka fokus dan total perlu dibangun terus dalam diri kita. Satu hal yang penting diingat, bahwa menjadi pengikut Yesus itu bukan pertama-tama pilihan kita, tetapi sebuah panggilan. Tidak ada tercatat dalam kitab suci bahwa orang yang mengikuti Yesus itu karena pilihan mereka. Penginjil Yohanes mencatat dalam Yohanes bab 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengikuti Yesus dengan motivasi yang murni, fokus pada tujuan, dan dengan totalitas yang tinggi. Dan sadarilah saudara-saudara yang terkasih, bahwa mengikuti Yesus bukan pilihan kita, tetapi sungguh sebuah panggilan mulia dari Yesus sendiri. Percayalah saudara-saudari, jika kita mengikutinya, maka tempat dalam kerajaan Allah disediakan bagi kita. Amin. Tuhan